Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina wa maulana wa syafi'ina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Bapak-bapak jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah, wajib kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat Allah kita semua hingga hari ini. Kita masih dapat bertemu di tahun baru Islam tanggal 1 Muharram tahun 1444 Hijriah yang kita rayakan kemarin dengan pawai obor. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah dirahmati Allah, pawai obor atau pengenalan pawai ta'aruf kemarin itu bertujuan untuk mengenalkan agar kita umat Islam itu tahu bahwa kita itu memiliki tahun baru Islam yang kadang tidak semua kita itu hafal. Bahkan mungkin bulan-bulan Islam saja belum tentu kita semua hafal. Ada yang hafal, Pak? Bulan pertama apa namanya? Tahun barunya Muharram. Setelah Muharram apa, Pak? Sofar. Sofar, Pak. Kalau safar itu bepergian, ini pakai shot. Sofar. Setelah itu yang ketiga apa, Pak? Rabiul Awal. Yang selanjutnya Rabiul Akhir atau Rabiul Tsani boleh. Selanjutnya Jumadil Awal atau Jumadil Ula juga boleh. Jumadil Awal, Jumadil Ula. Setelah itu Jumadil Akhir atau Jumadil Tsani juga boleh. Setelah itu Rajab, pinter. Terus selanjutnya Sya'ban. Setelah itu Ramadan. Setelah itu, Pak, setelah Ramadan Syawal. Ini kalau nggak hafal kebangetan. Terus selanjutnya Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Setelah Dzulhijjah selesai Muharram lagi. Nah itu, Pak, itu urutan 12 bulan dalam Islam. Nah, teman sekalian. Nah, pagi hari ini kita kultumnya ringan-ringan saja, Bapak sekalian. Bulan Muharram tahun baru ini, kalau di Jawa, Pak, itu namanya bulan apa, Pak? Suro. Nah, bulan Suro. Dari nama apa Suro itu? Nah, konon katanya, Pak, nama Suro itu berasal dari kata Asyura. Asyura itu karena di bulan Muharram nanti ada tanggal 10 yang kita disunahkan untuk berpuasa. Nah, karena lidah Jawa itu susah untuk menyatakan Asyura menjadi Suro. Nah, Suro itu saja. Ada Asyura. Nanti ada 2 hari, Pak, kita disunahkan untuk puasa, yaitu tanggal 9 dan 10. 9 disebut dengan nama Tasu'a, yang 10 namanya Asyura. 9-10 hari kita puasa. Terus hari apa, Pak? Nah, kita hitung saja. Kan tanggal 1-nya hari Sabtu. Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Nah, nanti Ahad kita berpuasa. Ditambah dengan Seninnya. Berarti Ahad sama Senin, tanggal 9 dan tanggal 10, Tasu'a dan Asyura. Cuma sekalian, ini cerita saja. Orang-orang Jawa di bulan Suro atau di bulan Muharram ini, mereka menganggap ini bulan yang sakral. Saking sakralnya, orang Jawa itu tidak berani gaduh maksad, memiliki hajat, mau pernikahan, mau khitanan, apalagi pindah rumah. Itu mereka pamali. Mereka menghindari dilakukan di bulan Muharram, di bulan Suro. Kenapa? Nanti kalau kamu menikah di bulan Muharram, pernikahannya tidak berlangsung lama. Nah itu, Pak, keyakinannya itu. Karena saya orang Jawa, budaya di sana seperti itu. Kalau enggak, kalaupun kamu ngeyel menikah di bulan Suro, bulan Muharram, nikah tapi enggak punya anak. Nah, kalau enggak, misalnya nikahnya awet-awet saja, punya anak, tapi nanti cilaka, ada kejadian kecelakaan.
sehingga mereka tidak berani mengadakan hajatan di bulan Syuro atau di bulan Muharram. Mengapa kok mereka tidak berani? Nah, mereka berkeyakinan, orang-orang Jawa itu sebagian, orang-orang Buhun, orang-orang yang kuno, berkeyakinan bahwa bulan Syuro Muharram itu bulannya Nyi Roro Kidul. Nah, mereka seperti itu keyakinannya itu. Tapi ya sekarang sudah mulai luntur yang seperti itu. Anehnya, kalau orang-orang awam seperti rakyat jelata itu, mereka tidak berani mengadakan pernikahan di bulan Muharram, tetapi anehnya raja-raja Jawa, orang-orang keraton, kalau punya hajatan malah dilakukan di bulan Muharram. Nah, gitu Pak. Jadi kalau orang biasa itu mereka ya seperti haram lah itu melakukan pernikahan atau menikah atau menikahkan. Mereka tidak berani di bulan Syuro, bulan Muharram, tapi orang-orang keraton, para bangsawan, sultan, raja itu mereka menikah boleh di bulan Muharram. Nah, itu Pak. Itu alasan kejawennya. Ada juga alasan yang dihubung-hubungkan dengan keyakinan Islam. Apa? Karena bulan Muharram itu bulan kesedihan. Nah, itu menurut sebagian yang sekarang ini dihubung-hubungkan. Mengapa? Karena cucu Nabi yaitu Sayyidina Husain bin Ali meninggal di bulan Muharram. Nah, nanti orang-orang Syiah nanti meyakini Bapak sekalian, nanti ada perayaan kesedihan yang dilakukan di tanggal 10 Muharram. Mereka memukul-mukul badannya sampai berdarah sebagai bentuk solidaritas atas kesedihan yang menimpa cucu Nabi. Kita kalau ahli sunnah enggak perlu melakukan seperti itu. Itu namanya zalim, mendolimi diri sendiri. Kita sedih boleh, orang tuanya meninggal, cucu Nabi meninggal, istrinya mungkin ada yang meninggal, bapaknya, ibunya, mertuanya meninggal, tapi enggak perlu kita ikut sedih sampai menyayat tangannya berdarah, kepalanya dilukai biar berdarah, enggak perlu. Itu malah justru termasuk perbuatan yang haram, mendolimi diri sendiri. Sudah, kita doakan saja orang tua kita doakan, cucu Nabi juga kita doakan. Nah, itu alasannya dihubungkan dengan sisi agama. Jadi bulan kesedihan, bulan Muharram itu ada peringatan Asyura. Nah, beberapa tahun yang lalu saya lewat jalan bypass, di situ ada papan pengumuman peringatan Asyura Kota Bandung dipusatkan di gedung itu Pak, yang di bypass itu. Namanya gedung apa itu? Kalau dari arah Buah Batu sebelah kiri masuk Kawaluyaan ke dalam itu Pak. Nah, di situ peringatannya, di situ dipusatkannya. Oke, kita menghargai kayak seperti itu silakan saja, tapi kita tidak ikut-ikutan yang seperti itu. Tetapi jamaah sekalian, rupanya keyakinan tidak mau mengadakan hajatan, tidak mau menikah, tidak mau menikahkan di bulan tertentu, itu juga diyakini di budaya Arab. Nah, orang Arab itu mereka tidak mau menikahkan bukan di bulan Muharram, tapi di bulan Safar. Nah, jadi bulan yang mereka sakralkan orang-orang Arab kuno sebelum datangnya Islam itu yaitu bulan Safar. Rupanya jemaah sekalian, kalau tidak salah, saya sering pernah mendengar tokoh Sunda itu mengatakan bahwa orang Sunda itu termasuk yang mengagungkan bulan Safar, sehingga mereka tidak berani menikahkan di bulan Safar. Nah, itu entah betul entah tidak. Pernah ada seorang pengusaha IO Pak, IO itu event organizer yang mengadakan mengarrange pernikahan itu, mereka mengeluh kalau bulan Safar sepi, nggak ada yang order. Petugas KUA juga kalau bulan Safar juga sepi juga. Nah, ternyata kalau di Sunda itu tetapnya bulannya Safar. Tetapi jamaah sekalian, ini menjadi catatan penting ini. Ternyata Rasulullah justru melanggar, berbeda. Ketika orang Arab jahiliyah berpendapat bulan Safar itu bulan yang sakral, tidak boleh menikah, tidak boleh gaduh maksad, Rasulullah justru menikahkan anaknya yang bernama Fatimah Az-Zahra dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib di bulan Safar. Nah, ini menjadi catatan juga ini. Jadi ternyata
Ternyata jemaah sekalian, Rasulullah itu pingin apa ya? Ini nih kepercayaan yang salah ini. Nah, gitu dibedakan, dilanggar Rasulullah. Bahkan Rasulullah kalau dalam sejarah dikisahkan menikah dengan Ibu Siti Khadijah juga di bulan Safar juga. Nah, kebetulan kakek saya, ini cerita sedikit. Kalau di Jawa itu tidak boleh menikah di bulan Muharram, bulan Suro, kakek saya justru menikahnya dilakukan di bulan Suro. Itu termasuk juga menyalahi adat, menyalahi adat seperti itu. Nah, jemaah sekalian, seorang yang muslim yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala harusnya meyakini bahwa yang menghidupkan, yang mematikan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Semua hari itu baik, semua bulan itu baik. Tidak ada bulan yang membawa kesialan, tidak ada bulan yang memberikan pengaruh mudarat, manfaat, tidak ada. Nah, kalau bapak-bapak ada di antara kita mungkin yang hadir masih meyakini ini jangan di bulan ini karena membawa sial, hati-hati, itu sudah membawa kepada merusak kepada tauhid kita. Nah, orang muslim yang baik harus yakin Allah lah yang menghidupkan, Allah yang memberi rezeki, Allah yang mematikan. Bukan bulannya, tetapi Allah. Bapak mau menikah di bulan Muharram, bulan Suro, tetapi kalau Allah mengizinkan ridho, lancar pernikahannya sampai kakek nenek, sampai akhir hayat menikah, punya anak, punya cucu. Tidak perlu ditakuti. Takut? Enggak. Kita harus percaya bahwa Allah lah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Tidak ada yang mu'athir, yang memberikan pengaruh buruk, jelek, tidak ada. Nah, mau tempatnya jelek, ini menurut feng shui-nya ini rumahnya ini jelek, enggak ada Pak. Semua tanah di muka bumi ini baik semuanya. Mau di Adipura, mau di RT 1, RT 2, RT 3, sampai RT 8 tidak ada RT yang sial ini RT-nya ini. Wah, enggak ada Pak, enggak ada itu. Baik semua Pak, enggak ada tanahnya yang sial, rumah yang membawa sial, tidak ada. Kita harus meyakini bahwa hanya Allah yang memberikan kebaikan. Allah juga yang bisa mematikan kita. Itu harus kita yakini. La haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya dan tidak ada kuwah. Kuwah itu ya bahasa Indonesianya kekuatan. Kuat, tidak ada kekuatan illa kecuali ada istifna namanya itu. Illa kecuali billahil aliyyil azim. Kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Api saja jemaah sekalian, api saja yang kita tahu bisa membakar berakibat panas, itu atas izin Allah tidak dapat membakar Nabi Ibrahim. Kan di Quran disebutkan bardan wa salaman. Itu kan api saja yang panas bisa berubah menjadi bardan, menjadi dingin wa salaman dan selamat, tidak membakar. Tuh. Jadi semua mau air, mau api, semua itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kita sekali lagi, kita selaku umat Islam harus berkeyakinan tidak ada hari yang jelek, tidak ada bulan sial, tidak ada. Kita harus percaya bahwa hanya Allah yang memberikan kebaikan. Kemudian jamaah sekalian, selanjutnya kalau tadi bulan Muharram tadi, baik lagi. Bulan Muharram itu menurut keyakinan orang sebagian di kita, mereka tidak mau mengadakan hajatan di bulan Muharram karena disebabkan alasan ditarik di sisi agamanya bulan kesedihan. Nah, kalau bulan Safar orang Arab itu alasannya Pak, bahasa Arabnya 0 itu sifrun, Safar. Satu asal kata. Nah, ketika di bulan Safar itu orang-orang Arab di zaman dulu Pak, di zaman jahiliyah, konon katanya mereka itu sukanya perang. Nah, ketika perang kemudian terjadi ada yang meninggal, ada yang terluka. Nah, sehingga mereka itu menghargai atau menganggap bahwa bulan Safar ini adalah bulan kesialan. Nah, itu Pak, alasannya seperti itu. Jadi biar sedikit tahu sejarah mengapa orang Arab dulu itu tidak mau menikah atau membuat hajatan di bulan Safar, alasannya ya, karena itu membawa kesialan. Itulah yang akhirnya ditentang Nabi Muhammad.
bagaimana bentuknya tadi? Menikahkan putrinya yang bernama Fatimah Az-Zahra menikah dengan Ali bin Abi Thalib, dilakukan di bulan Safar. Kemudian jemaah sekalian, selanjutnya ada beberapa hal penting yang terkait dengan bulan Muharram yang perlu juga Bapak ketahui bersama, bahwa bulan Muharram itu bulan yang agung. Rasulullah bersabda, afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullah al-Muharram. Afdhalus siyam, seutama-utamanya puasa, ba'da Ramadan, setelah bulan Ramadan, yaitu syahrullah, bulannya Allah. Apa itu Pak? Al-Muharram. Nah, kita biasanya mengenalnya bukan syahrullah, tapi apa Pak? Syahrul Gunawan. Nah, bukan syahrullah, tapi syahrul Gunawan. Nah, syahrullah itu apa? Al-Muharram, bulan Muharram. Kemudian afdhalus sholat, sebaik-baik sholat ba'dal faridah, setelah sholat yang faridah, yang puasa, yaitu apa? Sholatul lail, yaitu sholat malam. Oleh karena itu jamaah sekalian, nanti jangan lupa tanggal 9 dan tanggal 10 nanti kita laksanakan puasa sunnah, yaitu 2 hari, tanggal 9 dan tanggal 10. Apa pahalanya? Pahalanya siyamu yaumi asyura ahtasibu 'ala Allah ayyukaffiras sanah allati qablahu. Siyam di hari Muharram tanggal 10 Asyura, ahtasibu, aku bermohon Allah kepada Allah, ayyukaffira, untuk menutup, yukaffira itu menutup, mengampunilah, as-sanah, 1 tahun qablahu, 1 tahun sebelumnya. Nah, di antara fadilah puasa dari tanggal 10 dan tanggal 9 yaitu diampuni dosa kita selama 1 tahun ke belakang. Nah, teman sekalian, kita coba dihitung-hitung selama 1 tahun ini sudah berapa saja dosa yang kita lakukan. Nah, kita mencoba berusaha agar dosa kita itu diampuni. Selama dosa itu kecil, insya Allah diampuni. Selama bukan dosa yang besar, begitu kata ulama. Terakhir jemaah sekalian, ada beberapa peristiwa penting yang terjadi di bulan Muharram ini dalam sejarah. Yang pertama, Allah menerima taubatnya Nabi Adam alaihissalam. Allah menyuruh untuk tidak mendekati satu pohon, kemudian Nabi Adam itu malah mendekati dan makan buahnya. Nah, itu kemudian Nabi Adam meyakini bahwa itu perbuatan maksiat sehingga sadar, kemudian taubat sambil berdoa. Gimana doanya Pak? Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tadi malam tafsirnya sudah kita bahas, pas ini kebetulan. Nah, taubatnya Nabi Adam ini terjadi di bulan Muharram. 1. Yang kedua, ada kejadian bahwa Nabi Nuh alaihissalam disuruh Allah untuk membuat kapal besar, bahtera, tidak tahu fungsinya apa, tiba-tiba turun hujan, angin, badai, kemudian banjir. Nah, Allah menyelamatkan Nabi Nuh ketika itu juga terjadi di bulan Muharram. Nah, yang kedua. Yang ketiga, Bapak-bapak pernah mendengar cerita ketika Nabi Musa dikejar-kejar Fir'aun dan tentaranya menyeberang Laut Merah, Laut Berem, Pak. Di mana Pak Laut Merah itu Pak? Ya, di Timur Tengah sana Pak, jauh. Bapak-bapak nanti kalau haji atau umroh nanti ketemu Masjid Apung. Nah, saat ini orang Indonesia tidak boleh mendekati Masjid Apung. Dulu boleh, sekarang nggak boleh. Sekarang cuma lewat aja. Kenapa alasannya? Nah, saya tuh penasaran kenapa kok sekarang umroh kok nggak boleh datang ke Masjid Apung. Ternyata ada sebagian orang Indonesia itu yang pernah merayakan ulang tahun tiup lilin pas umroh di Masjid Apung, dilihat sama tentara askar. Habis itu tidak boleh, tidak boleh orang Indonesia itu datang ke Masjid Apung. Nanti kalau bapak-bapak lihat ke sana ya berhenti saja, lihat saja. Nah, belakang Masjid Apung itu sudah masuk Laut Merah itu Pak. Nah, itu laut Merah itu, Laut Merah. Nanti ke sana kalau nyebrang bapak
visi badai ngojai gitu, nyebrang dari situ, tembusnya ke Mesir sana Pak, ujungnya sana Mesir. Nah, Nabi Musa ketika dikejar-kejar tentara Fir'aun, kemudian membelah lautannya terbelah sehingga ada jalan sampai selamat, begitu di tengah, kemudian Fir'aun sampai tengah lautan, air lautnya kembali menenggelamkan Fir'aun dan tentaranya. Itu juga terjadi di bulan Muharram. Nah, jadi kita biar tahu sejarah ini. Jadi dikit biar tahu Pak. Nah, kalau bapak-bapak lihat film Ten Commandment yang dibuat oleh Hollywood, itu menyesatkan. Bapak lihat nanti. Jadi Nabi Musa menyeberang lautnya betul sama dengan Islam, menyeberang lautnya terbelah Pak, terbelah, dikejar. Tetapi di film itu Fir'aunnya juga ikut selamat. Nah, kalau dalam Islam Fir'aunnya itu tenggelam, itu malah selamat. Berarti itu menyesatkan itu. Hati-hati jamaah sekalian, itu film, versi film. Jangan dipercaya 100%, itu menyesatkan itu. Saya pernah melihat, tonton, loh ini menyalahi keyakinan kita ini. Ya, kalau kita itu ketika Fir'aun sampai di tengah itu tenggelam, ini kok malah selamat ini. Nah, nanti bapak-bapak hati-hati kalau nonton film itu. Nah, kemudian yang terakhir juga ada sejarah Nabi Yunus. Nabi Yunus itu ditelan oleh ikan hut Pak. Ya, ikan hut ini di kita namanya ikan paus lah gitu ya. Ya, itu diselamatkan. Sudah berapa hari Pak di dalam perut ikan? Nah, berhari-hari, ada yang bilang 40 hari. Nah, kemudian keluar lagi, diselamatkan, hidup lagi. Itu juga terjadi di bulan Muharram. Nah, ada beberapa kejadian dalam sejarah para nabi jamaah sekalian, agar kita tahu bahwa ternyata ada beberapa kejadian penting yang terjadi di bulan Muharram, termasuk cucu Nabi yang bernama Husain. Ada Hasan, ada Husain. Yang kakaknya yang mana Pak? Yang tua Pak? Hasan, adiknya Husain. Nah, Husain itu meninggal karena dulu ada terjadi perang antar sama umat Islam. Sudah, itu kita tutup saja sejarah itu. Tidak perlu diingat-ingat lagi. Nah, enggak perlu Pak. Sudah, nanti Allah yang akan menghakimi mereka mana yang salah, mana yang benar. Sudah, Allah yang Maha tahu. Demikian jemaah sekalian, kultum pada pagi hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Jangan lupa nanti tanggal 10, tanggal 9 Muharram kita berpuasa agar berharap, pertama berharap ridho Allah, yang kedua agar dosa kita selama setahun ini dapat diampuni. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Aku qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ashghil